yang ingin saya share itu adalah bagaimana sebenarnya kita memilah dan memilih berita kan. Hati-hati, kita memilih dan memilah ya. Jadi berita itu banyak banget berseliweran di mana-mana. Tapi kita harus memilih. Kemudian setelah kita pilih dari mana sumbernya, ya kita pilah-pilah. Jangan sampai semuanya kita jadikan sebagai rujukan. Saya mau ingatkan lagi kepada teman-teman semua bahwa sebenarnya yang namanya berita itu apa sih? Berita itu kalau bahasa Inggrisnya kan news kan. Disebut news sebenarnya secara harafiah ya, secara sederhana kita bisa artikan news N-E-W-S kan, N-E-W-S. N-nya apa? Yes. News, North, East, West, and South, ya kan? Jadi artinya berita itu apa ya? Dari segala arah mata angin, dari North, dari East, dari West, dari South, gitu kan? Utara, Timur, Barat, dan Selatan gitu. Artinya apa ya? Kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Kita harus melihat dari segala arah mata angin. Itulah yang disebutkan berita. Dan kita sering agak keliru ya. Saya sering dengarkan stasiun televisi, bahkan presenternya mengatakan, pemirsa kami akan sampaikan sebuah informasi penting buat Anda, gitu kan. Informasi penting. Sepenting-pentingnya informasi itu berbeda dengan berita. Karena kalau news itu dengan information itu beda. Ya, tolong jangan disamakan. Kalau news itu apa, information itu apa. Kalau news itu sendiri adalah informasi yang memiliki value, nilai gitu kan. Nah, sementara information itu bukan berita. Contoh konkretnya nih misalnya bro, kalau kita mendengarkan sebuah kalimat seperti ini, kereta api Purbaya berangkat dari stasiun Gambir pukul 10 pagi. Nah, itu informasi, ya kan? Tapi kalau misalnya kalimatnya berubah menjadi kereta api Purbaya yang berangkat pukul 10 dari stasiun Gambir menuju Surabaya di Pekalongan mengalami kecelakaan keluar dari rel jalurnya. Nah, itu baru berita. Sehingga kalau misalnya informasi itu ditayangkan, belum tentu memiliki value. Nah, value itu apa sih? Macam-macam. Salah satunya adalah memiliki nilai penting bagi audiens. Ya kan? Kalau tidak penting, kenapa disiarin? Jadi informasi itu jauh di bawah berita. Nah, ini hati-hati. Kalau Anda mau mengonsumsi informasi atau berita, Anda harus memilih dan memilah ini informasi atau berita. Yang saya cari adalah berita. Dan saya cari berita dari sumber berita yang memang bisa dipercaya. Nanti saya akan sampaikan apa saja sumber-sumber berita itu. Nah, kalau informasi, berarti kan cukup kita tahu aja. Ya, misalnya dikasih tahu, besok itu perakiraan cuaca mau hujan gitu kan. Ya udah informasi kan. Selanjutnya apa ya, terserah saya. Saya mau melakukan persiapan, misalnya sedia payung sebelum hujan, atau ya saya cuek saja. Ya itu informasi yang saya terima. Nah, berita itu berarti informasi yang punya value, punya nilai, yang bisa memberikan dampak bagi kita, atau bagi orang lain. Nah, berita itu lebih penting. Jadi jangan salah gitu kan teman-teman. Nah, sekarang ini kita hidup di era digital. Tadi sempat Coach Paulus mengatakan bahwa kita hidup dengan smartphones, kita ada smart TV, kita ada di rumah sekarang ada smart homes gitu kan, ada smart office, kemudian ada smart city gitu kan, banyak kota, kepala daerah yang mengklaim bahwa kotanya adalah smart city gitu kan. Oke, bagus, tapi jangan lupakan siapa yang tinggal di smart city itu, siapa yang bekerja di smart office itu, siapa yang bermukim di smart home itu, siapa yang menonton smart TV itu, dan siapa yang menggunakan smartphone itu. Tetap kita manusianya. Jadi yang harus smart itu bukan cuma city, home, office, dan lain-lainnya, tapi smart people atau smart user. Dan untuk menjadi smart user ini jauh lebih penting. Kenapa? Karena kita akan menjalankan fungsi memilah dan memilah media atau berita yang kita simak dari berbagai sumber tadi. Teman-teman, saya mau ngasih sedikit nih tips ya buat teman-teman bagaimana memilih berita. Yang pertama, pilih dulu sebelum memilah kan, kita pilih. Pilih dari mana? Pilih dari sumber berita yang nomor satu itu jangan media yang abal-abal. Ya. Banyak sekali media abal-abal sekarang ini. Ya, tidak bisa diverifikasi. Ya, kantornya tidak jelas di mana, websitenya juga nggak jelas. Kemudian
wartawannya ya kan kadang menjadi wartawan bukan pencari berita tapi pencari proyek gitu kan. Dia Cari sensasi ya. menjual berita atau menjual ya cari sensasi, bahkan menawarkan kadang ada berita untuk dalam tanda petik ya, tidak semua ya, untuk mungkin menekan narasumbernya dengan target mereka membayar agar tidak menaikkan atau menaikkan sebuah berita tertentu. Itu yang pertama. Jangan pilih media yang abal-abal. Terus yang kedua, yang provokatif. Ya, banyak sekali sekarang media yang isinya memprovokasi penontonnya atau pembacanya. Ngapain sih kita mengikuti, membaca, mendengar, atau menyaksikan media yang seperti itu? Kan capek sendiri kan? Itu gampang. Bagaimana cara menilainya? Kita bisa melihat dari apa yang dia tayangkan, diksinya, kalimatnya, judulnya, headline-nya, dan seterusnya, ya kan? Ya, kalau itu memancing kita untuk terprovokasi, saya rasa tidak akan terlalu banyak manfaatnya dan tolong jangan dijadikan rujukan. Kenapa? Dia akan lebih banyak mencari sensasi, ya kan? Kemudian yang ketiga, coba dilihat dong para redakturnya, ya, para orang-orang yang berada di belakang layar proses peliputan, pembuatan dan penyiaran sebuah berita, ya. Contoh saja misalnya, kalau yang menjadi pemretnya adalah mawar melati sepanjang hari gitu kan. Nah, apakah dia memang orang yang kompeten di bidang itu? Ya, kalau nama-nama seperti misalnya Karni Ilyas, Don Bosco Selamun gitu kan, ya kita kan pasti tahu lah di dunia news di tanah air gitu kan. Artinya apa? Ketika terjadi masalah, kita harus melakukan verifikasi kepada sumber berita. Orang-orang tersebut mudah dihubungi, mudah dicari, dan orang-orang itu adalah memang orang yang kompeten di bidangnya. Perkara nanti mereka misalnya anginnya, gayanya, tendensinya ke kiri atau ke kanan, itu silakan. Ya, seperti yang tadi disampaikan, ada sebuah media mungkin yang terlalu tendensi ke kiri atau ke kanan, oh nggak ada masalah. Toh mereka bebas untuk menentukan arahnya kemana, jadi kita juga bebas untuk memiliki pilihan media yang seperti apa yang akan kita pilih. Nah itu. Nah yang kedua, ya kalau tadi kan kita memilih, ya sekarang kalau kita sudah milih nih, ya kita harus memilah-milah berita. Bagaimana caranya agar berita-berita yang hadir ke rumah kita itu menjadi berita yang memang memberikan manfaat, paling tidak bisa mengedukasi, menginformasikan, dan mengentertain, ya kan? Tiga fungsi itu kan yang ada di media massa kan, atau media televisi sekarang ini, selain to inform, to educate, to entertain gitu kan. Nah, silakan Anda pilih, ketiganya boleh, salah satu dari tiga hal tersebut boleh, atau satu-satunya yang Anda cari kalau Anda memang fokus pada berita saja, ya pilihlah media yang khusus berita. Karena media berita di Indonesia banyak. Media yang khusus entertain, banyak juga. Media yang khusus education, banyak juga. Nah, pilihan ada di tangan penonton, pembaca, atau pemirsa. Nah, cara memilah berita, saya mau pakai sistem corona saja, bro. Apa itu corona? Ya, ini bukan corona bir ya, bir corona kan. Mungkin teman-teman Ya, ada yang sempat tahu produk corona gitu kan. Nah, kalau tahu ya. berarti angkatannya sama. Nah, Yang saya pakai mau lemon ya, yang pinjam pakai istilah pakai jeruk corona nipis. yaitu ah ketahuan. Ketahui ya. Saya mau pinjam ini bro, istilah corona yaitu CORONA, Oh, ya kan? Ya, bagaimana cara memilih dan memilah berita? Ya kita pilih dengan corona saja. Seperti apa itu? Ya C, ya corona, CORONA. C yang pertama, kita harus cerdas. Ya, bagaimana menjadi penonton yang cerdas? Ya seperti yang tadi kita diskusikan, itu harga mati, ya kan? Bukan cuma medianya yang cerdas, tapi penontonnya harus cerdas. Itu C. Yang kedua, objektif, ya kan? Ini memang agak sulit menjadi penonton yang objektif. Bukan hanya menjadi newscaster atau redaktur atau jurnalis yang objektif kan, tetapi penonton juga harus objektif. Seperti apa objektivitas kita? Sama seperti kalau kita misalnya sedang datang ke dokter. Kita ingin memeriksakan sebuah keluhan kita ke dokter, dokter A mengatakan Anda harus dioperasi. Kemudian apakah kita langsung mengikuti saran dokter? Sebagian besar dari Anda tentu akan memilih second opinion, ya kan? Pindah rumah sakit lain, mencari dokter yang lain,
menanyakan keluhan yang sama, siapa tahu ada rujukan yang berbeda, begitu kan? Nah, objektivitas itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah tingkat pendidikan, ya, keadaan atau status ekonomi dan sosial sebuah atau bukan sebuah keadaan status ekonomi sosial penonton itu sendiri, gitu kan? Itu sebabnya, teman-teman sekalian, pendidikan itu penting. Kenapa penting? Karena pendidikan itu akan menjadi tools bagi setiap penonton untuk bagaimana dia mengolah sebuah informasi dan berita yang masuk ke kepalanya. Ya, pengalaman atau latar belakang pendidikan sosial seseorang akan berpengaruh terhadap output atau hasil dari informasi dan berita yang masuk ke kepalanya, kemudian dia olah. Sehingga kalau kita, ya, tingkat pendidikan kita terbatas, saya tidak mengatakan pendidikan formal ya, karena pendidikan itu sangat luas ya. Kalau kita terbatas dalam hal yang satu tadi itu, kita mendapatkan informasi atau berita yang mengobok-obok suasana kebatinan kita, yang mempengaruhi pola pikir kita, karena perangkat kita untuk melakukan filter dan memilih informasi dan berita yang masuk itu tidak lengkap, karena keterbatasan pengalaman pendidikan kita, sehingga apa? Ya kita gampang dipengaruhi. Keterbatasan pendidikan seseorang mampu mengubah pola pikir dan cara pandang seseorang terhadap sebuah berita atau informasi. Nah, inilah yang dikuasai betul oleh para pemilik media di tanah air kita, sehingga sebenarnya mereka paham betul kondisi bangsa kita ini kan masih banyak warga kita yang memiliki latar belakang pendidikan yang terbatas, sehingga menyampaikan sebuah informasi itu dengan diksi tertentu, ya kan, kalimat atau headline atau judul narasi tertentu itu kan bisa mempengaruhi suasana kebatinan penonton seseorang atau seseorang, sehingga diperlukan kemampuan kita untuk objektif terhadap sebuah berita. Itu O-nya, C-O-R, corona. R-nya apa? Corona. Riset. Ya, kita ketika mendapatkan berita atau informasi, jangan langsung telan mentah-mentah, ya kan? Tetap kita harus melakukan riset melalui media lain. Ya, sekarang kan di tangan kita ada smartphone, kita bisa googling, ya, kita bisa cari di internet. Misalnya kita menerima berita tokoh A dikabarkan meninggal dunia, ya, gampang. Ya, jangan langsung tiba-tiba kita broadcast ke grup WA kita, ditambahkan informasi dari grup sebelah. Sebelah mana? Orang sebelah nggak ada grup gitu kan? Nah, kita browsing dulu. Browsingnya pun kita harus mengutip dari media yang terpercaya tadi. Jangan kita dapat berita dari misalnya liputan6setengah.com. Lah liputan6setengah.com ini siapa? Ya kan kadang-kadang orang kalau ahli hoax itu ya bro ya, dia pinter sekali. Dia mengedit merekayasa situs web atau tampilan screenshot ya, tampilan tangkapan layar depan sebuah media online, kemudian dia ubah sedikit kata-katanya, kemudian dia sebarkan gitu kan. Nah ini hati-hatilah kita. Jangan terlalu langsung percaya. Saya kalau menerima berita yang disebarkan melalui grup WA atau media sosial, saya nggak langsung terima mentah-mentah. Ya minimal saya googling dulu lah. Kalau media-media mainstream, ya media-media yang terpercaya itu sudah menayangkan itu, ya baru saya percaya. Kalau tidak, ya sudahlah, hapus ajalah berita itu. Atau cukup buat hiburan kita aja. Jangan langsung kita share. Kenapa? Ya ini kan manusia ini kan senang banget ya kalau menjadi orang yang pertama. Yang pertama sharing sebuah berita yang ternyata sensasional gitu kan. Tapi hati-hati, ya kan? Kita sekarang punya undang-undang ITE. Sekarang korbannya sudah banyak. Jadi bijaksanalah dalam menyebarkan berita. Corona, C-O-R-O-N-A. Cerdas, objektif, R-nya riset. Setelah kita riset, jangan lupa. Nah, kita jangan pakai kacamata kuda. Kecuali kalau dalam hal keluarga dan keimanan gitu kan. Tapi kalau mendapatkan berita, ya open mind lah. Ada gelas setengah terisi, Anda mau mengatakan dia ini seperti gelas saya ini gitu kan. Dia setengah terisi atau setengah kosong. Nah, ini tugasnya Coach Paulus yang akan menjawab kalau soal-soal kayak gini. Saya pikir, ya, di tengah hujan informasi dan berita yang sekarang banyak, ya, kita harus open minded. Ya. Kita harus banyak memiliki sumber-sumber informasi yang terpercaya juga dan banyak-banyak berdiskusi dengan orang-orang yang menguasai bidangnya.
Contohnya, saya kalau mau diskusi tentang situasi atau realitas politik tanah air sekarang ini, menjelang pemilu serentak atau kontestasi politik pilpres yang akan datang misalnya, ya saya tahu akan datang kemana. Misalnya pasti ke pakar politik, atau ketika saya mau bicara tentang agenda setting politik tanah air kita, saya pasti diskusinya ke siapa ya? Kalau nggak ke Bang Karni, ya ke Bang Don Bosco, kan? Artinya apa? Ya kompetensi mereka ada, terpercaya. Ya saya pasti akan membuka pintu-pintu yang ada di kepala saya, ya kan, sehingga informasi-informasi dari orang-orang yang kompeten itu bisa masuk. Tentunya harus kita olah. Hasil akhir di tangan siapa? Di tangan kita, di tangan penonton. Ya, jadi sekali lagi pentingnya kita menjadi penonton yang cerdas. Kenapa? Kitalah yang mengolah informasi tadi sehingga menghasilkan nanti hasil akhir yang akan kita percaya, kita ikuti, kita lakukan, atau kita tolak semuanya kan. Nah itu corona, CORO. N-nya apa? Nah ini jangan lupa, kita harus menjadi penonton cerdas dengan menggunakan nurani. Saya punya pengalaman bro, waktu jadi produser program berita di stasiun televisi pemerintah. Pada waktu itu mungkin masih ada ingat ya kasus tragedi sosial di Poso, ya, di tragedi Sulawesi Poso, Tengah. Ya, yes, semua stasiun televisi menayangkan gambar berita tentang kejadian tragedi sosial di Poso. Yaitu kan ada istilahnya ada kerusuhan antar etnis, ya. Bugis dengan Dayak kan? Kok Dayak sih? Poso itu lokal dengan pendatang, ya kan? Nah, itu sampai memakan korban. Nah, itu sampai ada gambar kan yang darah, ya, orang korbannya itu di syuting close up kemudian ditayangkan. Ini kan kalau dari sisi rating dan sharing kan menarik ini kan. Kalau naik ke headline news itu kan luar biasa, pasti iklannya banyak. Nah, saya di redaksi waktu itu memutuskan untuk tidak menayangkan. Kenapa? Ya, ini memang berita benar, bagus, menarik, pasti naik rating sharing kita. Tapi ketika sudah ditayangkan, apa dampaknya? Ya, harus kita pikirkan. Ketika penonton kita diajarkan setiap hari diperlihatkan dengan gambar kekerasan, darah berceceran di mana-mana, bukankah mereka akan jadi terbiasa dengan gambar seperti itu? Dan dalam kehidupan nyata, mereka akhirnya excuse kan? Apa yang terjadi sekarang, teman-teman, kita lihat. Ketika terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas, kita sibuk mengeluarkan handphone kita untuk merekam kejadian itu. Bukannya bantu korban. Ya kan? Yeah. Kita sibuk selfie di depan peristiwa itu. Salah siapa? Ya, salah satu yang ikut bertanggung jawab tentu adalah media. Salah satu ya, banyak faktor yang menyebabkan itu. Kenapa? Ya kita setiap hari menyuguhkan gambar-gambar seperti itu. Akhirnya kan jadi lama-lama terbiasa kita melihat kekerasan kan. Saya ingat apa yang dikatakan oleh menteri propagandanya Hitler, ya, si Mr. Goebbels itu. Dia mengatakan bahwa kebohongan sekalipun kalau disampaikan secara berulang-ulang dengan penuh keyakinan, lama-lama akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dalam hal konten yang saya katakan tadi, ya, dalam hal konten yang saya katakan tadi, kalau setiap hari kita menayangkan berita kekerasan, berita kriminalitas, apa yang terjadi? Ya, kita menjadi bagian dari itu kan. Bahkan bisa lama-lama kita jadi pemain utamanya. Coba kita mundur sedikit ke sebuah negara yang bernama Bhutan, yang ada di kaki Himalaya. Yeah. Kenapa mereka menjadi warga negara atau menjadi negara yang level bahagianya nomor 1 di dunia? Tidak ada internet, tidak ada televisi, ya kan? Ternyata mereka bisa lebih bahagia. Kenapa? Televisinya tidak menayangkan berita-berita kriminalitas, ya kan? Televisinya tidak menayangkan berita-berita yang isinya darah, perkelahian, perdebatan kusir, ya kan? Yang ujung-ujungnya hanya melontarkan kata-kata yang mungkin tidak pantas dan kemudian didengarkan, diingat oleh anak-anak kita di rumah sehingga akhirnya dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Saya mungkin mendengarkan beberapa cerita atau kasus orang tua murid yang kaget ketika suatu hari mendengarkan anaknya menyebutkan sebuah kata gitu kan. Loh, saya nggak pernah ngajarin. Ya memang kita nggak pernah ngajarin. Tapi 24 jam sehari televisi, ya, YouTube itu kan ada di tangan mereka.
Ya mereka lah yang menggantikan peran kita, mereka lah yang jadi guru sekarang kan, sehingga jangan khawatir, jangan kaget ketika tiba-tiba anak-anak di rumah menemukan istilah-istilah baru atau istilah-istilah yang digunakan oleh para elit politik, elit partai dalam berdebat di sebuah acara televisi yang sampai saya pinjam istilahnya Rocky Gerung gitu kan, mendungu-dungukan orang lain begitu kan. Ya kenapa? Ya karena setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik mereka mendengar dari media yang 24 jam sehari menyala di kamar kita, ya, televisi. Nah itu, cerdas, objektif, riset, open mind, dan nurani. Terakhir, hanya apa? Ini yang paling dibutuhkan oleh setiap penonton. Gunakan akal sehat. Ya, kita bersyukur kalau kita sekarang, walaupun kita work from home, ya kan, kita nggak bisa kemana-mana, tapi kita masih waras. Ya, bayangkan kalau kita sudah ya tidak bisa membedakan yang mana hand sanitizer, yang mana es teh gitu kan. Kita cuci tangan pakai hand sanitizer, kita minum kita Hand cuci tangan pakai sanitizer. es teh, kita minum hand sanitizer. Nah, ya itu kan bahaya gitu kan. Jadi menonton televisi, menyimak sebuah berita atau mendapatkan informasi pun juga pakai akal sehat. Seperti apa? Ya harus tenang, ya seimbangkanlah antara apa yang ada di sini sama di nurani kita, sehingga nanti kan hasil akhirnya itu tidak akan merugikan diri sendiri. Corona ini sebenarnya adalah sebuah proses di mana kita bisa menjadi orang yang cerdas, objektif, kita gunakan riset, open mind, dan juga nurani dan akal sehat, agar apa, teman-teman sekalian, agar walaupun di tengah hujan informasi dan berita yang kita hadapi sekarang ini, kita tetap survive. Survive apa? Tidak dipengaruhi oleh hoax atau warta dusta. Seperti sebuah pepatah, tolong diluruskan ya bro ya. Ya seekor burung itu kan tidak akan membuang kotorannya kalau bukan kita yang mengizinkan gitu kan. Nah, saya pernah dengar quote seperti itu, tapi kata-kata lengkapnya saya kurang ingat. Tapi intinya begini, kita tidak akan mendapatkan dampak negatif dari sebuah informasi atau berita kalau bukan kita sendiri yang mengizinkannya. Jadi, betul. Kalau kita yang tidak mengizinkan ya tenang-tenang saja, kita tidak akan dapatkan dampak negatif. Karena itu, ya, saya ingin menutup slide saya yang saya narasikan ini dengan sebuah tips, ya, yang mungkin agak kontradiktif dan bertolak belakang dengan profesi saya, yaitu tingkatkan level bahagia dengan menjauhkan diri dari menonton televisi dan media sosial. Pasti lebih bahagia. Kira-kira begitu, Bu. Wih, mantap. Ini benar-benar kayak tadi berbeda dari profesi tapi memang membuat lebih bahagia. Saya setuju sih karena kan kalau kita bilang kayak corona sendiri kan sebenarnya beritanya sangat disanter media ya. Jadi kalau kita lihat sebelum ini ada media cuman TV kalau nggak salah dulunya ya. Di mana zamannya MERS dan SARS. Tapi makin kemari karena terlalu banyak informasi simpang siur akhirnya jadi tidak tahu membedakan. Akhirnya terlalu banyak terkontaminasi. Ya, betul. Itu. Saya kadang diketawain teman saya ya. Saya kalau nyampe newsroom, saya langsung tanya dulu, ada update apa hari ini? Atau ada kejadian apa minggu ini? Dia ketawa. Lu kayak baru keluar dari gua. Saya bilang, oh memang begitu. Kenapa? Karena kalau saya sudah sampai rumah, ya kan, nggak pernah sama sekali nonton TV berita. Ya, termasuk berita satu. Nggak pernah sama sekali pengen cari tahu gitu kan, berapa sih data jumlah pasien COVID-19 yang setiap hari bertambah di tanah air kita gitu kan. Nggak penting buat saya gitu kan. Kenapa? Ya karena itu urusan di luar rumah. Urusan di rumah itu apa ya? Misalnya hari ini makan apa gitu kan. Mau nonton apa, misalnya film apa ya. Film yang bikin kita happy ya, nonton Mr. Bean atau nonton yang sesuatu yang inilah, yang tidak mengurangi level bahagia tadi gitu kan. Jadi ketika kemudian harus aktif kembali di dunia nyata dalam artian di dunia berita, ya langsung otomatis update lagi. Yang penting ketika selesai dari situ detox. Detoxnya apa? Ya udah, kayak ini misalnya nih, teman-teman kemarin banyak yang komplain. Kok WA saya 2 hari baru dibalas? Ya, namanya juga lagi WFH kan. Jadi ketika di rumah handphonenya geletak aja di situ. WA sudah di grup udah rame kayak apa, ya saya baru responnya udah sekian lama gitu kan. Bahkan
ada yang sudah 2 hari, 3 hari gitu kan. Kenapa ya? Karena memang tidak fokus untuk di smartphone-nya, fokusnya ya di rumah gitu kan. Ya, apa yang ada di rumah itu ya kita fokuskan aja. Kenapa? Bukan tidak mau tahu berita apa yang terjadi di luar, tahu. Tapi kan porsinya kita yang ngatur. Ya, saya yang mengatur, saya yang menentukan, saya mau mengakses berita atau informasi itu sehari berapa kali. Ya. Kalau setiap jam, setiap menit, bahkan 24 jam kita hidup dengan berita, aduh sepertinya nggak ada hal lain yang bisa kita pikirkan atau kita urus selain berita itu kan. Serahkan sajalah kepada mereka yang memang bidangnya atau yang urus. Misalnya setiap hari ada yang update tentang COVID-19, ya biarkan saja orang-orang yang di bidang kesehatan itu atau di Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 itu yang bekerja setiap menit, setiap detik gitu kan. Nah kita kalau memang bukan tugas kita ya nggak usah. Tapi bukan berarti kita juga buta pada berita dan informasi. Ya saya setuju bro, ya kita detox itu setiap hari. Ya, tapi kalau tidak perlu ada yang di detox ya ngapain? Kalau detoxnya itu setiap hari, mungkin kalau setiap hari dia terlalu berlebihan mengakses berita tadi gitu kan. Kayak misalnya nih, kalau saya pagi-pagi aktifkan handphone, tiba-tiba kan lihat di apa itu di tempat foto-foto atau file gambar masuk itu, ya kan? Itu di folder yang WA image gitu kan banyak sekali gambar-gambar entah dari grup mana ya atau WA dari siapa gitu kan. Ya udah langsung delete aja kalau nggak penting. Kalau ada yang lucu-lucu kita lihat ya kan, atau video-video kita tonton sebentar. Ya kalau ada video-video yang bikin marah atau bikin nggak enak, udah langsung delete. Nggak usah kita sebarkan ke orang lain. Kenapa? Karena ketika kita menerima sebuah gambar atau video yang kemudian gambar atau video itu ternyata bisa bikin kita marah, bisa bikin kita panik, bisa bikin kita khawatir, dan kita simpan gambar dan foto itu yang sewaktu-waktu bisa kita buka lagi, kita lihat lagi, siapa yang rugi? Kan mengurangi kebahagiaan kita sendiri. Jadi saran saya, ya sudahlah. Kalaupun itu berita jelek, ya, kita tidak tahu sumbernya, apalagi sudah kategori hoax, berhenti di kita. Ya. Dan bukan cuma berhenti di kita, langsung delete, langsung hapus. Daripada kita tiba-tiba lihat di handphone, kita buka-buka lagi, ya kita terpengaruh. Kemudian yang kedua, kalau kita mendapatkan berita bagus, dan itu positif, kalau memang layak kita share, kita share. Tapi kalau tidak, misalnya itu berita bagus, tapi ternyata isinya memperolok-olokkan orang lain, mempertentangkan, menertawakan nih misalnya suku, agama, ras, dan antar golongan, ya kan? Sebaiknya jangan. Contoh yang mungkin di golongan tertentu dianggap bagus, misalnya kita bercanda-bercanda nih, misalnya kalau di Bandung itu kan nggak ada televisi kan, nggak ada TV. Kenapa? Adanya TV gitu kan. Nah mungkin bagi kita lucu gitu kan, dialek seperti itu. Tapi kalau kita bercanda di depan teman-teman kita yang orang Sunda misalnya atau orang Kalimantan Selatan yang lebih sering menyebutkan F itu sebagai F gitu kan, ya, itu mungkin nggak lucu bagi mereka. Ya udah stop di kita aja. Mungkin maksudnya orang bercanda, tapi ada orang yang nggak suka, tersinggung, ya akhirnya kan kita juga nggak happy gitu kan. Saya pikir seperti itu bro. Jadi yang namanya detox itu diperlukan kalau kita memang setiap hari sudah terkoneksi dengan media informasi atau berita, dan kalau memang sudah terlalu banyak, bolehlah dicoba. Ini kan ada kesempatan sama keluarga lebih banyak waktu kan di rumah kan. Betul. Coba deh ikuti cara saya kalau penasaran, berapa hari Anda kuat tidak pegang handphone. Coba setengah hari dulu, ya kan? Nggak buka-buka WA. Nah, kalau kuat, besoknya 1 hari, ya kan? Kalau kuat lagi, besoknya tambah 1,5 hari. Begitu seterusnya. Coba berapa lama Anda bisa bertahan. Dan Anda lihat, rasakan sendiri. Ketika 1 hari, 1 minggu, ya kan, tidak buka-buka grup WA atau tidak buka-buka medsos, apalagi media online yang isinya sensasi saja, ya. Saya percaya level bahagia pasti jauh lebih tinggi. Kira-kira begitu. Wow. Ini luar biasa nih dari seorang senior di bidang pertelevisian nih, Bro Doni. Saya suka banget dan saya udah pernah praktekin, jadi saya ngerti banget maksudnya Bro Doni. Dan memang jauh. Kan kita suka merasa kan ini lucu ya, maksudnya kan kadang-kadang yang di online itu sebenarnya tidak harus dijawab cepat.
kita menganggap seperti Betul. mengangkat telepon, ya Oh, harus Iya, diangkat betul. langsung. Padahal iya, tidak ada urgensi itu. iya, Kadang-kadang biasanya informasi hanya sekedar, gue ada ide nih, ada cerita nih, atau gue cuma mau forward. Akhirnya setiap kali iya. pikiran kita jadi tidak bisa fokus. Betul. Kan ada yang namanya jurnalisme warga kan, atau Hmm. citizen journalism itu tadi. Mm-mm. Nah, ini memang satu fenomena di mana karena sekarang teknologi semakin memudahkan siapa saja untuk melakukan tugas-tugas jurnalistik seperti misalnya peliputan sebuah peristiwa, kemudian pemrosesan, mengedit dan sampai menayangkannya melalui media sosial atau media uh, digital pribadi mereka masing-masing. Nah, tetapi kan kekurangannya adalah tidak bisa dilakukan verifikasi faktual terhadap berita yang ditayangkan tersebut. Nah, makanya ada yang namanya media viral kan. Sesuatu yang Hmm. viral di masyarakat belum tentu bisa diverifikasi kebenarannya. Artinya begini, ya kalau memang itu viral, berarti kan menyebar di masyarakat, ya nggak apa-apa. Tetapi apakah itu bisa kita percaya atau tidak? Bisa kita jadikan rujukan untuk mengambil keputusan atau tidak? Ya nanti dulu. Kita harus lihat dulu bagaimana sebuah berita itu diproses. Contoh, diprosesnya oleh orang yang berkompeten tidak. Kan beda misalnya, kalau kita minta nasi goreng kepada chef sama orang yang tidak bisa masak. Bahan bakunya sama, komposisinya kita sesuaikan sama, ya. Atau secara sederhana gini nih, mie instan, ya. Saya sama Sari, ya, diberikan satu produk mie instan, ya, sebut saja Sari Mie, ya kan, Sari Latif Mie gitu kan, bukan endorse gitu kan. Enggak. Misalnya Calon Sari, mantu, calon mantu, calon. kita dapat ininya dong, kena apa imbasnya nanti. Kalau misalnya Sari memasak satu bungkus sarimi kaldu ayam, Hmm. saya juga Mhm. memasak satu bungkus sarimi kaldu ayam, dikasih Mhm. panci yang sama, produknya sama, kemudian Hmm. 500 cc air yang sama, dikasih durasi 10 menit waktu sama, kemudian mengikuti tata cara proses memasak yang sesuai dengan ada di belakang kemasan sarimi itu kan. Nah, Hmm. kita ikuti persis apa yang diperintahkan, diinstruksikan oleh produk itu. Kemudian kita hidangkan di atas piring yang mungkin produknya dari pabrik yang sama, ukuran yang sama, disesuaikan dengan apa kebutuhan kita. Kemudian kita nikmati. Coba, sama nggak rasanya kira-kira? Pasti beda, ya kan? Karena Sehari memasak mungkin pada waktu itu suasana hatinya sedang happy, ya kan? Tapi mungkin saya waktu itu pas masak pikirannya, aduh ini jemuran belum diangkat gitu kan, sudah mendung gitu kan. Akhirnya beda tangan, walaupun sama produk, prosesnya sama, outputnya bisa berbeda. Nah, jurnalisme warga kira-kira seperti itu kalau saya analogikan secara sederhana. Kita bebas kok menjalankan tugas-tugas tanda petik yang dilakukan oleh jurnalis seperti kita, Hmm. siapapun bisa kan, tapi Hmm. kompetensinya seperti apa? Proses pembuatan berita itu dilalui nggak seperti yang dilakukan oleh media-media mainstream, misalnya ada Ya. proses peliputan, kemudian penyusunan naskah, ya, ada redakturnya yang bertanggung jawab pada konten, bagaimana memilih diksi, kata-kata, narasi, gitu kan, itu penting. Kenapa? Ketika kita salah memilih diksi, kemudian disalahartikan oleh masyarakat, bisa berdampak negatif, gitu kan. Satu kata saja misalnya nih, kita menyebutkan, kalau bahasa Inggris kan cuma satu kan, you gitu kan. Tapi kalau diksi kita kan agak berbeda kan. Kita menyebutkan kamu itu kepada siapa, Lo, Anda kepada siapa, gitu kan? Kita menyebutkan Iya. misalnya duta besar, Betul. bukan Yohanes kan, tapi excellency, gitu kan? Dan di Indonesia kan yang mulia, beda. Duta besar, kemudian kalau raja ya kan sama pangeran, menyapanya beda. Nggak mungkin kan kita ketemu Ratu Inggris, kemudian kita bikin, hello, how are you, Hai gitu kan? Elizabeth. You udah makan belum, gitu kan? Waduh, itu langsung Queen Elizabeth seperti apa wajahnya, gitu kan? Nah, Ya. kita harus tahu menempatkan diri ketika kita memiliki skill atau ilmunya, itu yang menjadi modal orang-orang seperti jurnalis itu
memproses sebuah berita sebelum dilepas ke masyarakat. Ya seperti misalnya nih, ketika ada peristiwa COVID-19 di negara kita, ada media mengatakan, kita gagap, kita terlambat, kita nggak bisa apa-apa. Oke, ya, kita dengarkan dulu. Pertanyaan saya berikutnya, negara mana sih yang siap menghadapi corona? Ya, walaupun sudah melakukan persiapan, ya, tapi banyak juga kan kasus kan, atau korban yang berjatuhan di beberapa negara gitu kan. Ya, daripada kita menghabiskan waktu untuk mengutuk pemerintah yang memang sudah bekerja, kenapa tidak kita fokuskan energi kita untuk membantu pemerintah dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar, ya kan? Daripada kita ribut ya, menuding pemerintah yang lamban lah, kita bahkan sampai melakukan class action terhadap pemerintah. Aduh, saya tidak melarang, ini negara demokrasi. Tetapi lebih baik kita galang dukungan teman-teman kita untuk, ayo, kita bantu pemerintah. Kalau kita punya energi, kita bantu tenaga medis untuk menyiapkan masker atau alat pelindung diri. Kalau kita tidak bisa apa-apa, ya daripada menghabiskan kuota internet dengan menyebarkan hoax, ya mending kita nonton Mr. Bean aja di rumah, ya ketawa-ketawa. Kenapa? Tung Desem Waringin sudah statement. Dia kena COVID-19, dia bisa sembuh. Kenapa? Imunitasnya bertambah karena dia happy. Dia setiap hari bernyanyi-nyanyi, ya kan? Dia membaca sesuatu yang bikin dia bahagia. Dia tidak mendengarkan atau melihat sesuatu yang membuat level bahagianya berkurang. Akhirnya apa? Imunitas tubuhnya meningkat dan dia bisa sembuh dari COVID-19. Hal yang sama juga yang dilakukan oleh Wali Kota Bogor kan, Bima Arya kan, atau banyaklah testimoni-testimoni dari orang-orang yang kemudian bisa sembuh dari COVID-19. Nah, saya pikir seperti itu ya. Orang-orang seperti saya dan Sari ini kan sebenarnya kan sudah lama di newsroom ya. Ya. Jadi cuma kan begini, kita kadang juga sebel ya mendapatkan kondisi di mana banyak sekali berita beredar di mana-mana yang lebih viral daripada kita yang kemudian melalui sebuah proses yang lebih panjang hanya untuk mengejar aktualitas berita. Kalau saya ada dua hal, mau berita itu cepat diterima atau cepat disiarkan, ya itu satu hal. Tapi hal lain yang harus kita perhatikan juga adalah berita ini jangan hanya kita mengejar kecepatan, tapi sampai kita lupa bahwa berita ini belum kita verifikasi. Ya, apalagi kalau menyangkut pernyataan seseorang, ya kan? Kita karena keburu-buru ingin cepat nomor satu menayangkan berita ini, ya kita belum melakukan verifikasi atau konfirmasi dengan narasumbernya. Akhirnya banyak berita yang kemudian ini dilakukan juga oleh media-media nasional kita, dia ralat berita itu. Nah, kalau sebuah stasiun televisi atau kantor berita itu kemudian menayangkan sebuah berita dan akhirnya dia ralat, pertanyaan saya, di mana kredibilitas media itu? Kalau berkali-kali dia meralat sebuah berita, saya mah gampang. Ya udah, nggak usah ditonton. Bro, kalau memang mau ngikut bro, mau nanya-nanya itu biasanya ada IG nggak sih bro? Ada ya? Ada. Saya IG saya akunnya sesuai dengan nama saya ya, @DonnyTheKaiser disambung semua. Jadi tapi saya harus informasikan sebelumnya karena ini kan akun pribadi ya. Jadi mungkin lebih banyak isinya kegiatan pribadi. Jarang kegiatan profesi ya, kecuali kalau misalnya hal-hal yang positif ya, misalnya lagi sharing, lagi berbagi gitu ya, saya suka upload lah. Tapi mungkin lebih banyak isinya ya foto keluarga, anak-anak kan. Silakan kalau kita bisa berkawan di media sosial atau nanti kita mungkin teman-teman dari LiveX Academy bisa bikin WhatsApp group gitu kan, yang bisa mengkoneksikan bukan cuma narasumber tapi teman-teman yang terhubung dalam show kita ini kan. Jadi kita bisa membangun silaturahmi yang lebih luas lagi.